Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan pelajaran PPKN. Sebelum ke materi, silakan kamu absen dulu dengan cara langsung ke nomor ibu. Untuk pertemuan sekarang yaitu mengenai norma dan keadilan. Subpokok bahasan yaitu arti penting norma dalam mewujudkan keadilan dan perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Negara Indonesia merupakan negara hukum. Seluruh warga negara harus taat dan tunduk pada hukum yang berlaku. Mentaati norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan menciptakan ketertiban dan keadilan. Jadi orang yang mentaati norma hukum itu dalam kehidupannya akan menciptakan ketertiban dan keadilan. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya hukum, yaitu untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Fungsi aturan dalam masyarakat. Fungsi aturan dalam masyarakat adalah 1. Pedoman dalam bertingkah laku, menjaga kerukunan anggota masyarakat, sistem pengadilan. Sekarang pengertian negara hukum. Pengertian negara hukum. Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu baik tindakan maupun pembentukan negara pada hukum tertulis. Unsur hukum menurut Dickey yaitu 1. Supremacy of law, artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan. Yang kedua, equality before of law, artinya di depan hukum semua sama tanpa memandang status dan kedudukan. 3. Human right, artinya diakui dan dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang. Jaminan Indonesia sebagai negara hukum. Jaminan Indonesia sebagai negara hukum diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 1 Ayat 3 dan Pasal 27 Ayat 1. Nah, untuk pasalnya silahkan kamu cari di buku Undang-Undang Dasar 1945 lalu tulis Pasal 1 Ayat 3 dan Pasal 27 Ayat 1. Fungsi norma hukum. Fungsi norma hukum. 1. Fungsi hukum memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. 2. Fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. 3. Fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat atau sarana pembangunan. 4. Fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik. Nilai-nilai keadilan. Nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama, diantaranya keadilan distributif, artinya suatu hubungan keadilan antara negara dengan warganya. 2. Keadilan legal, artinya semua pihak harus mentaati peraturan yang berlaku. 3. Keadilan komunikatif, artinya adanya timbal balik
timbal balik satu sama lain. Dijatuhkannya hukuman secara ilmiah. Dijatuhkannya hukuman secara ilmiah mempunyai dasar pembenarannya, yaitu 1. Pembalasan atas kesalahan. 2. Penjeraan baik bersifat umum atau untuk pelaku. 3. Rehabilitasi. Untuk rehabilitasi biasanya bagi orang sebagai korban dari pengguna narkoba, itu direhabilitasi. 4. Menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan. 5. Mengisolasi pelaku. Pengenaan hukuman. Pengenaan hukuman dapat dibedakan dari segi berat ringannya, seperti teguran atau peringatan, pengurangan hak seperti denda, pembatasan kebebasan, itu contohnya penjara. 3. Denda. 4. Sanksi yang menyakiti fisik, amputasi. Dan yang terakhir, pidana mati. Sistem peradilan negara Indonesia terdiri dari peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara. Berarti peradilan negara Indonesia itu ada 4. Macam-macam hukum. Macam-macam hukum dibagi menjadi 2, yaitu 1. Hukuman pokok meliputi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. 2. Hukuman tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sekarang, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku dan mentaati norma yang berlaku di masyarakat. Itu pengertian dari ketaatan. Sekarang, sikap patuh akan muncul pada diri sendiri apabila sudah menjadi kesadaran. Kesadaran di sini berarti tanpa dorongan atau pengaruh orang lain, akan mendorong seseorang terbiasa untuk mematuhi norma yang berlaku di kehidupan masyarakat. Membina sikap dan budaya di kehidupan masyarakat, itu 1. Budaya malu, yaitu sikap malu jika melanggar aturan. 2. Budaya tertib, membiasakan bersikap tertib dimanapun berada. Contohnya di mana? Di bank, antri, atau di rumah sakit untuk ngambil nomor antrian. 3. Budaya bersih, itu sikap untuk berkata, berperilaku jujur, dan bersih dari tindakan-tindakan kotor. Itu budaya di masyarakat Indonesia. Penyebab kesadaran terhadap kepatuhan. Penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada norma masih rendah, yaitu 1. Faktor pribadi, yaitu berkaitan atau sifat dan karakter dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran berlaku taat aturan. 2. Perilaku lingkungan atau faktor lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan kehidupan belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh pada aturan. Untuk materinya sekian dulu.
Dan Ibu hanya untuk mengingatkan, untuk di pertemuan ini silahkan kamu tulis di buku catatan, yaitu pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1. Jadi untuk tugas, untuk materi, silahkan kamu tulis di buku catatan, jangan di kertas lembar. Jadi tulis di buku catatan PPKN, setelah beres hasilnya difotokan. Itu untuk pertemuan sekarang. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.